Ya, oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Pak. Oke, si Jonathan Alzi. Ya, selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di semester ini di semester pendek 2020-2021 di mata kuliah Risk Management atau Manajemen Resiko. Ya, jadi saya akan menemani kalian, berbagi dengan kalian dalam kurun waktu semester pendek ini di mata kuliah ini. Apa namanya? Saya mungkin belum bisa membagikan silabus atau SHP-nya karena jujur aja masih belum selesai, masih butuh konfirmasi dari Prodi. Jadi kemungkinan paling cepat minggu depan saya akan share kepada kalian semua tentang SAP dan juga silabusnya ya, sehingga kalian juga bisa tahu, bisa mengetahui apa saja yang akan kalian pelajari atau kalian dapatkan di mata kuliah ini selama kurang lebih 1 semester, yaitu gambarannya seperti itu ya. Jadi mungkin harapan saya, target saya Senin depan ya, itu saya bisa membagikan hal tersebut kepada kalian semua. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu, sebentar. Oke, jadi hari ini saya akan lebih banyak memberikan pengenalan bukan kepada pengenalan mata kuliahnya, tapi pengenalan ini lebih kepada sisi why atau sisi kenapa sih kita harus belajar yang namanya manajemen resiko. Terutama mungkin teman-teman di sini kan bergerak di bidang IT gitu ya. Kenapa sih eh, kita harus mengetahui, kita harus mempelajari tentang manajemen resiko itu sendiri. Nah, mungkin hari ini saya akan berbicara dalam konteks yang lebih luas ya. Nanti lebih luas, berarti tidak hanya berbicara tentang IT saja, tapi lebih bicara tentang luas tentang perkembangan yang terjadi, sehingga teman-teman juga bisa melihat bahwa oh ini loh kenapa kami harus belajar atau kita harus belajar mengenai risk management ataupun manajemen resiko. Mungkin beberapa slide itu sudah pernah saya sampaikan kepada teman-teman semua di dalam mata kuliah sebelumnya, tapi itu akan menjadi penunjang ataupun supporting dari materi kita pada malam hari ini. Nah, kemudian apa namanya, tadi saya mau ngomong apa sampai lupa. Terkait dengan nanti tugasnya mau ngapain, project yang mau ngapain, nanti kita akan bicarakan dan diskusikan sambil berjalan gitu ya. Nah, saya akan mulai dulu teman-teman dengan sebuah gambar gitu ya, atau sebuah masa yang saat ini kita berada dalam situasi seperti ini. Mungkin saya berulang kali menyampaikan kepada teman-teman juga, dan teman-teman juga pasti sudah mengalaminya gitu ya, sudah mengetahuinya bahwa kita saat ini belum selesai gitu ya, belum terlepas dari yang namanya masa-masa pandemi, masa virus COVID-19 atau coronavirus yang sudah ada di sekitar kita mungkin kurang lebih 1 tahun berapa bulan ya. Saya masih ingat pertama kali itu 1 Maret 2020 kita lockdown gitu ya, bukan lockdown istilahnya WFH gitu ya, itu mungkin kurang lebih udah hampir 1 tahun lebih. Dan hingga saat ini kita belum terbebas ya, belum bebas 100%, bahkan muncul banyak infonya, banyak muncul varian-varian baru lah, banyak muncul
tipe-tipe baru dan sebagainya ya, seperti yang teman-teman juga baca dari koran, dari berita, dari internet dan sebagainya. Nah, apa sih yang saya pengen highlight di sini teman-teman? Bukan kita berbicara bukan tentang coronanya, bukan tentang COVID-nya, karena itu bukan bidang kita juga istilahnya. Tapi yang saya pengen angkat adalah kondisi ketika kita berada dalam COVID-19 atau corona atau masa pandemi ya, kita bisa kita anggap seperti itu. Sebuah kondisi yang bisa dibilang tidak kita perkirakan atau tidak kita duga sebelumnya. Suatu kondisi yang dimana bisa dibilang hampir semua masyarakat Indonesia, masyarakat dunia tidak akan pernah menyangka hal tersebut terjadi. Ya, kalau istilah saya sama teman-teman ini mengatakan ini shit happen istilahnya. Sesuatu yang benar-benar di luar kendali kita dan itu terjadi. Dan ketika ini terjadi, ya, berdampak kepada semua aspek kehidupan, mulai ekonomi, bisnis, perilaku, kesehatan, pendidikan, ya, keluarga, pekerjaan, ya, gaya hidup dan semuanya. Jadi ini sebuah masa yang benar-benar mengubah, ya, sesuatu yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Itu yang saya pengen highlight, sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya. Dan mungkin hampir banyak orang yang tidak mengantisipasi hal inilah istilahnya. Ya mungkin saya juga sempat cerita tahun lalu tempat saya, organisasi saya punya planning yang begitu besar tahun 2020 dan akhirnya berubah total, ya, istilahnya berhenti total dan harus mengubah strategi. Dan itu pasti akan dialami oleh berbagai macam organisasi, industri dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan dengan sebuah resiko, ya. Sebuah resiko yang mungkin bisa jadi itu terjadi di luar perkiraan kita, atau memang resiko yang sudah kita antisipasi sebelumnya, sehingga kita bisa meminimalisasi. Ya. Jadi resiko itu macam-macam, teman-teman. Jadi ada resiko yang memang kita sudah paham, ya, atau mungkin kita sudah tahu itu akan bisa akan terjadi, sehingga kita bisa melakukan minimalisasi, atau ada resiko yang benar-benar tidak kita duga sebelumnya. Nah, apapun bentuk resiko tersebut, ketika itu terjadi, nah sekarang pertanyaannya kita sebagai organisasi, ya, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita bisa meminimalisasi dampak yang dihasilkan oleh kejadian tersebut? Ya, kita tidak mungkin menghindar, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meminimalisasi resiko tersebut. Nah, itu harus kita pikirkan. Nah, ini menggambarkan istilahnya mengapa kita harus tahu tentang resiko-resiko yang terjadi. Sehingga nanti ketika teman-teman mendevelop sesuatu atau mengembangkan sesuatu, teman-teman juga bisa tahu resiko apa yang akan teman-teman hadapi. Ya, teman-teman juga bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Resiko itu juga bisa terdiri dari dua juga, resiko yang positif dan juga resiko negatif. Ya. Apakah ada sebuah resiko itu positif? Bisa saja terjadi. Ya. Saya ambil contoh aplikasi Zoom. Ya. Aplikasi Zoom, aplikasi Microsoft Teams yang kita gunakan saat ini, Google Meet, ya, terutama Zoom mungkin ya, karena dia paling tinggi mendapatkan dampaknya. Ini bisa dibilang sebuah aplikasi yang seperti mendapatkan durian tuh, ya. Aplikasi Zoom tuh aplikasi yang sudah lama, ya. Sebelum ada pandemi pun sudah ada. Saya lupa angka tahun pastinya. Mungkin bisa kita lihat tuh kalau nggak salah 6 tahun atau 10 tahun yang lalu tuh dia sudah ada. Namun banyak orang yang tidak merasa membutuhkan, ya. Namun dengan adanya masa pandemi, adanya COVID-19, ya, dia seperti mendapatkan keuntungan yang besar. Karena semua orang berpindah semua, gaya hidupnya, pekerjaan, bisnis, pendidikan, mengubah semuanya menjadi dunia digital atau dunia online.
Dan disinilah dampak yang dirasakan oleh Zoom. Jadi kalau banyak orang menganggap resiko itu adalah sesuatu yang negatif, bagi Zoom itu adalah sesuatu yang positif. Ya, walaupun ya kita tidak bisa menjudge, wah jangan-jangan COVID karena Zoom gitu ya, ya nggak juga ya. Tapi istilahnya Zoom benar-benar mendapatkan sebuah situasi yang diuntungkan oleh adanya COVID. Dan mungkin sama dengan yang lain, Zoom juga tidak memperkirakan hal ini akan terjadi. Ya, jadi ada dua sisi. Ya, kalau ini ada sisi positif, yang negatifnya seperti apa? Contoh sederhana ya, mungkin teman-teman sering baca berita ya di online news bagaimana Giant tutup sekarang hampir banyak ya. Di dekat rumah saya juga ada Giant dan itu akan segera tutup, sekarang diobrol besar-besaran. Itu mungkin bisa dibilang salah satu dampak yang terjadi. Ya, dampak negatif dalam hal ini ya. Sebagai organisasi, Giant mungkin tidak bisa meminimalisasi resiko yang didapatnya, sehingga akhirnya mau tidak mau dia tutup. Nah, itu contoh berikut, contoh resiko negatif. Nah, namun satu yang pasti teman-teman, kenapa sih kita harus mengetahui resiko? Mengapa kita harus memanage sebuah resiko? Karena kita tuh sekarang tuh bisa berarti berada dalam posisi perang. Ya. Ketika teman-teman berada dalam sebuah organisasi, ketika teman-teman berada di dalam, ya bisa bilang dalam dunia dunia kerja, dunia bisnis dan sebagainya. Teman-teman itu akan berada dalam posisi seperti ini. Teman-teman siaga. Saya siap perang, ya. Saya siap maju misalnya. Saya siap menuju masa depan saya dan sebagainya. Namun permasalahannya terkadang itu ada sebuah tembok besar. Tembok besar yang kita tidak tahu ada apa di balik tembok tersebut. Ya, di balik tembok tersebut tuh ada kondisi A, kondisi B, kondisi C, kondisi D, sampai bisa jadi kondisi Z. Dan inilah yang akan kita hadapi. Ketika teman-teman berada dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan, ya, teman-teman itu akan menghadapi situasi, oke, saya 5 tahun lagi akan seperti ini. Perusahaan saya 5 tahun lagi seperti ini dan sebagainya. Ya. Namun ada suatu hal yang tidak teman-teman ketahui pada satu waktu tersebut. Bahkan kalau bercandaannya adalah kita itu berada di dalam masa ketidakpastian, ya. Yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Ini adalah realita bahwa kenapa ketika kita memanage sebuah perusahaan, ketika kita berada dalam sebuah pekerjaan, ketika kita berada dalam sebuah organisasi, kita harus paham dulu resiko apa yang akan kita hadapi. Termasuk juga ketika teman-teman nanti satu saat misalnya mengerjakan TA, mengerjakan skripsi misalnya. Ya, teman-teman jangan membayangkan, skripsi 6 bulan selesai gitu ya. Pengennya pasti semua orang akan mempunyai keinginan seperti itu. 6 bulan selesai ya, dengan hasil nilai A, semua lancar jaya dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Saya mungkin mau flashback sedikit cerita bagaimana ketika zaman saya S1, ketika mau sidang, saya masih ingat sidang tugas akhir ya. Dulu kita tidak pakai laptop ya, saya pakai PC desktop ya. Ketika mau ujian, saya memang rencanakan saya akan membawa PC desktop saya ke kampus. Jadi ya mungkin dulu kita masih boyong-boyong PC desktop yang naik motor, bawa monitor segala macam dan sebagainya. Nah, ada satu hal kejadian, saya masih ingat seminggu sebelum saya jadwal sidang ya. Saya sudah merasa siap, saya sudah pede ya. Ternyata pada saat itu hadis saya bermasalah. Ya, hadis saya tiba-tiba rusak. Saya lupa kenapa, apakah kena virus atau apa, saya lupa. Sehingga tidak bisa diakses hadis tersebut. Ya. Hadis tersebut akhirnya saya bawa ke saya coba otak-atik segala macam ya, istilahnya hadis itu ingat saya tuh isinya hilang lah istilahnya pada saat itu.
terus saya bertanya ke sana kemari segala macam, akhirnya bisa direcovery, datanya bisa kembali, tapi tidak 100%. Dan untungnya data skripsi saya atau data TA saya bisa kembali dengan 100%. Akibat itu apa yang saya lakukan? Saya punya skenario A, B, dan C. Sebenarnya. Dulu saya masih pakai disket ya teman-teman. Jadi setelah itu berhasil, saya perbaiki lagi komputer saya taruh datanya di sana. Dulu belum ada cloud segala macam. Saya backup di dalam disket ya. Disket ada satu kotak, ini backup pertama, backup kedua, backup ketiga, dan sebagainya. Tujuannya apa? Saya meminimalisasi resiko. Ya. Sama sekarang kalau kita mau presentasi ataupun kita mau ada project, ya data kita simpan di cloud, data kita simpan di flash disk, data kita simpan di laptop. Itu adalah sesuatu berbagai cara bagi kita untuk menghindari berbagai macam risiko yang terjadi. Ya, itu strategi kita. Nah, dalam kehidupan berbisnis atau manajemen pun dan manajemen IT itu pun akan kadang-kadang kita perlukan. Nah, ilustrasinya ada seperti itu karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi bisa dibilang itu namanya unpredictable, ya, unpredictability. Jadi suatu hal yang tidak bisa kita perkirakan. Nah, ada satu masa mungkin teman-teman pernah mendengar istilah namanya VUCA. Ya, walaupun sebetulnya sekarang sudah berubah lagi, VUCA itu menjadi tuna. Nah, ini bukan ikan tuna ya, tapi itu adalah singkatan. Nah, tapi tuna itu pun berasal dari VUCA. Mungkin saya infokan VUCA dulu, nanti di sesi berikutnya kita akan belajar tentang tuna. Ya, perkembangannya seperti apa. Jadi VUCA itu adalah sebuah singkatan yang namanya volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Di mana volatility adalah perubahan yang semakin cepat, ya. Jadi sebuah keadaan yang tidak menentu dan rentan terhadap perubahan. Ya, perubahan itu semakin cepat. Ya, bisa jadi sekarang contohnya teknologi, ya sekarang teknologi sekarang seperti apa, besok teknologinya seperti apa, bulan depan teknologi seperti apa, ya komputer berubah, aplikasi berubah, dan sebagainya. Kemudian uncertainty, masa depan yang tidak pasti. Ya, pasti akan ada ketidakpastian, keadaan yang penuh dengan kejutan yang bisa terjadi kapan saja. Data hilang, itu uncertainty misalnya. Komputer rusak, ya tiba-tiba dulu saya pernah ingat laptop saya tiba-tiba kuasapnya misalnya ya, akhirnya nggak bisa kepake. Itu adalah uncertainty, suatu keadaan yang masa depan yang kita tidak pasti dan harus bisa kita hindari, kita minimalisasi. Terus complexity, banyak faktor yang tak terlihat di dalam sebuah pengambilan keputusan. Jadi situasi dengan banyak variabel yang tentu saja tidak mudah, ya, namun itu terjadi. Yang terakhir adalah ambiguity, yaitu ketidakjelasan terhadap peristiwa yang lain. Kadang kita bingung membaca arahnya seperti apa. Ya, kadang kita melihat satu situasi yang ini kenapa ya seperti ini ya? Ini apa yang terjadi ya? Ini pemerintah maunya gimana sih? Nah, misalnya seperti itu. Ini kok kayak gini, ini kok kayak gini ya. Ada beberapa hal faktor eksternal ataupun faktor-faktor yang memang kita sebagai individu ataupun kita sebagai organisasi tidak bisa kita pegang atau tidak bisa kita raih atau tidak bisa kita kontrol karena itu di kendali kita. Nah, jadi ini berhubungan dengan perubahan, volatile, uncertain dengan kompetitor, complex customer, dan juga ambiguous ada company. Ini kalau kita kaitkan dengan dunia bisnis gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu volatile ataupun change. Di mana kalau kita kaitkan dengan dunia teknologi informasi, ini sangat erat kaitannya dengan digital technologies atau strategi digitalisasi. Ya.
Jadi istilahnya sekarang itu bukan semata-mata menciptakan present kita di dalam dunia digital. Bagaimana sih kita bisa memanfaatkan dunia digital tersebut? Bukan hanya hadir, bukan hanya punya domain, bukan hanya punya media sosial saja, tapi bagaimana kita benar-benar efektif dan efisien menggunakan dunia digital tersebut. Ya, jadi istilahnya contoh ini ya, present di dalam media sosial itu hanya adalah awal taktis. Pertanyaannya adalah what's next? Nah, itu sebagai contoh. Jadi ketika kita hadir di dalam dunia digital, ya, kita punya strategi apa? Ya. Dan ketika punya strategi, bagaimana kita meminimalisasi resiko-resiko yang terjadi. Nah, itu kita perhatikan karena perubahan begitu cepat. Perubahan netizen juga luar biasa. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah digitalisasi itu adalah sebuah mindset. Ya, jadi istilahnya bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendorong strategi perusahaan. Ya, ini sangat erat kaitannya dengan semester lalu di mata kuliah manajemen teknologi informasi misalnya. Ya, jadi bagaimana dengan teknologi yang ada itu mampu mendorong untuk menciptakan sebuah strategi di dalam perusahaan. Nah, kalau kita bicara masalah bisnis ataupun masalah bagaimana konsumen berhubungan dengan perusahaan, itu ada offline dan juga ada online tentunya. Di mana yang dibutuhkan sekarang itu omnichannel sebetulnya. Kita tidak bisa berfokus pada online saja, tapi kita dibutuhkan secara offline. Itu strateginya. Dan masing-masing akan memiliki keunikan ataupun kegunaan masing-masing. Ya, itu dinamakan omnichannel. Jadi perubahan bisa terjadi. Ya, resiko di dalam perubahan itu pasti terjadi. Nah, bagaimana cara kita meminimalisasi resiko yang terjadi ketika dunia berubah ke dalam digital? Kita tidak perlu 100% langsung, gitu ya. Jangan, ya. Tapi kita pelan-pelan saat ini menggunakan omnichannel terlebih dahulu sebagai contoh. Ya, offline-nya tetap ada, tapi kita sudah mulai bergeser kepada online. Pelan-pelan mulai bergeser. Ya, mungkin saya ambil contoh sekarang bagaimana TV, ya, bagaimana program-program TV misalnya itu setiap program yang ditampilkan di TV dia juga ditampilkan di YouTube. Karena dia sadar ya suatu saat media terbesar itu adalah YouTube bukan TV lagi. Tapi kenapa perusahaan TV kok tidak 100% lanjut, bukan lanjut ya, berpindah total kepada YouTube ya? Karena itu butuh proses. Karena ketika itu resikonya terlalu besar. Sehingga dia pelan-pelan meminimalisasi resiko, dia pelan-pelan juga mulai masuk kepada dunia digital atau YouTube. Sehingga persentase akan berubah lama-kelamaan. Itu sebuah contoh sederhana. Bagaimana perubahan di dalam offline dan juga dalam online. Saya ambil contoh adalah Starbucks ya. Bagaimana Starbucks melakukan sebuah strategi yang akhirnya mampu membuat hasil yang luar biasa. Ya. Jadi ya teman-teman mungkin saya pernah kasih contoh yaitu share, vote, discuss, dan see. Sebuah contoh dari Starbucks ya bagaimana dia mengajak ini adalah satu bentuk untuk meminimalisasi resiko yang terjadi ya karena dia melakukan research development tidak membangun dari nol, tapi dia mengajak crowd, mengajak masyarakat, mengajak konsumen Starbucks untuk bisa terlibat, ya berkontribusi di dalam membangun Starbucks itu sendiri. Dia memanfaatkan hal-hal yang ada, sehingga dia berusaha meminimalisasi resiko. Ya kalau dia bangun sendiri kan pasti butuh dana yang besar dan segala macam. Dia mengajak orang-orang yang terlibat, ya mengajak orang yang memang loyal pada Starbucks untuk bisa terlibat di sini. Ya, akhirnya dibuatlah websitenya ya, akhirnya sebagai contoh dia satu seperti ini dan akhirnya dipilih dan akhirnya diimplementasi. Coba teman-teman bayangkan di sini kalau dia tidak menerapkan seperti itu ya. Belum tentu hasil idenya adalah sesuai
belum tentu laku. Tapi dia bisa meminimalisasi, istilahnya dia sudut pandangnya dia balik, dia mulai dari keinginan konsumen terlebih dahulu. Dia lihat keinginan konsumennya seperti apa, kemudian ketika keinginan konsumen itu memang banyak dipilih, barulah dia kembangkan. Ya, jadi dia benar-benar mencoba meminimalisasi resiko yang terjadi. Ya, karena bagaimanapun Starbucks itu adalah minuman kopi yang sangat erat dengan nyata. Ini hasil contoh yang memang berdasarkan berdasarkan hasil ide-ide dari konsumennya. Ya, jadi perubahan apa yang terjadi di sekitar kita yang mempengaruhi usaha atau brand kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini yang kita identifikasi. Jadi, salah satu bentuk untuk kita bisa meminimalisasi resiko adalah kita harus paham perubahan apa yang terjadi di sekitar kita. Ketika perubahan terutama terkait teknologi begitu cepat, ya bukan berarti kita nyantai-nyantai saja ya, kita juga harus berubah. Ya, karena perubahan di sekitar kita itu cepat sekali. Hitungannya bukan hari lagi, bukan bulan lagi, bisa jadi hitungan menit. Ya, karena kecepatan teknologi yang terjadi itu akan luar biasa. Kemudian perubahan apa lagi yang terjadi, yaitu uncertain atau kompetitor. Maksudnya di sini dalam dunia bisnis adalah dulu mungkin kita tidak menganggap dia sebagai kompetitor. Namun sekarang dengan adanya pertumbuhan teknologi yang luar biasa atau perkembangan bisnis, ternyata dia menjadi kompetitor kita istilahnya. Jadi ini ada sebuah statement yang cukup bagus. What is your competitor? Not who. Jadi bukan siapa, tapi apa. Ya, karena siapa itu bisa berubah. Kalau lebih itu sih yang dimaksud. Jadi banyak sekarang tuh istilahnya aktivitas konsumen dan perubahannya yang perlu kita antisipasi. Ya, dulu mungkin orang hanya melihat apa sih perubahan tuh yang terjadi di dalam pesaing kita, tapi sekarang enggak. Ya, kita harus tahu dulu perubahan dari konsumen kita, perubahan perilakunya harus kita pahami. Ya, jadi banyak banget yang kita pahami sekarang. Dan perubahan itu akan menjadi cepat. Consumer is changing. Konsumen tuh berubah. Ya, karena sekarang mulai fokus pada experience, kita mulai fokus pada engagement. Jadi ketika teman-teman berada dalam sebuah organisasi, kita tidak perlu melihat apa yang dilakukan oleh pesaing kita, tapi lihatlah apa yang dilakukan sekelilingnya. Ya, konsumennya berubah. Konsumen dulu, apalagi sekarang mungkin karena ada COVID, orang jadi lebih jarang datang makan di tempat misalnya. Sekarang mereka sudah lebih banyak pakai Gojek, pakai GoFood. Ya, kita harus siap menghadapi perubahan tersebut. Ya, jadi istilahnya karena itulah risiko-risiko yang akan kita ketahui. Jadi ketika kita mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, maka kita pun dapat mengidentifikasi resiko yang akan terjadi ke depannya. Kalau kita tidak paham dengan perubahannya, kita tidak bisa melihat resiko-risiko yang akan terjadi ke depannya. Nah, itu yang kita pahami. Ya. Nah, mungkin ini dulu saya pernah kasih contoh, ini Museum of Art New York, waktu entrepreneurship kalau tidak salah, bagaimana dia mampu meminimalisasi resiko yang terjadi ya dengan melakukan perubahan. Ya, bagaimana Museum New York di Amerika yang sudah bertahun-tahun lamanya ya, dan makin lama makin menurun. Dan satu hal yang menarik adalah ketika si formernya itu melihat bahwa kompetitor kami bukan museum lagi gitu aja. Ya, ternyata dia paham kompetitor saya adalah perilaku masyarakatnya, perilaku konsumennya. Yaitu adalah karena perilaku konsumen sekarang lebih suka nonton Netflix, lebih suka nonton main Candy Crush daripada datang ke museum.
Sehingga supaya saya tidak memiliki resiko yang besar, maka saya harus mengalami juga melakukan sebuah perubahan. Nah, inilah yang pentingnya teman-teman. Jadi ketika kita mengetahui resiko-resiko apa yang terjadi, ya sebelum itu muncul, ya saatnya kita melakukan perubahan. Ya. Jadi istilahnya apa yang dilakukan oleh Museum of Art, dia mendigitalisasi semua artwork, ya benda-benda bersejarah di dalamnya, dia bikin aplikasi, ya dan sebagainya. Jadi ketika dia mengetahui perubahan yang terjadi dalam konsumennya, dia sadar bahwa akan ada resiko yang terjadi. Sehingga ketika dia paham resiko apa yang akan terjadi, dia mulai minimalisasi dan dia mulai mencegah resiko itu terjadi. Dengan apa? Dengan melakukan perubahan dalam organisasinya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, kenapa pentingnya kita bisa mengidentifikasi resiko. Ya, jadi supaya kita bisa mencegah terlebih dahulu lah sebelum terjadi. Ya, sehingga jangan sampai kayak toko-toko lain yang tutup, museum yang nggak laku dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Museum of Art New York. Ya, sampai istilahnya mendatangkan hip hop project di sini ya. Contoh berikutnya adalah yang dilakukan oleh bank. Ya, bank sadar ya bahwa terjadi perubahan juga dari sisi konsumen. Konsumen sekarang sudah mungkin jarang banget datang ke bank. Banyak beberapa aktivitas perbankan yang sudah bisa dilakukan oleh institusi lain. Karena fungsi bank sudah berubah. Fungsi bank sudah bisa didapatkan di dalam Tokopedia Bukalapak. Ya, untuk misalnya nabung sudah bisa, pinjam duit sudah bisa, bayar sudah bisa. Ya. Terus dilakukan oleh bibit coin buat investasi misalnya. Atau fintech-fintech lainnya. Ya. Jadi fungsi-fungsi perbankan sendiri pun sudah digantikan oleh aplikasi-aplikasi ini, sehingga bank pun harus mengalami perubahan. Bank pun harus melakukan evolusi. Ya, bank melakukan perubahan, istilahnya benar-benar mengubah proses bisnisnya supaya apa? Supaya dia tidak hilang. Ya. Dan dia mampu mencegah resiko-resiko yang terjadi ke depannya. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, ini contoh kampus juga sama ya. Atau kampus juga harus mencegah karena datangnya YouTube, TikTok, dan sebagainya. Nah, kalau ini pasti teman-teman udah lebih paham misalnya ya. Nah, jadi kita harus mampu mengidentifikasi kompetitor kita, baik yang langsung head to head ataupun yang tidak secara langsung. Ini harus kita pahami untuk kita mampu mengidentifikasi resiko-resiko yang terjadi. Kemudian tadi kita beralih dengan kompleks yaitu customer, ya, customer is changing, ya, perilaku konsumen itu berubah, ya, terutama di era 4.0 perubahan konsumen itu untuk mencari konsumen loyal itu susah saat ini. Ketika kita sudah punya konsumen loyal, ya waktunya konsumen loyal itu dijaga benar-benar. Karena sangat susah. Ya, kalau teman-teman perhatikan, wah saya penggemar Tokopedia, gitu ya. Terus tiba-tiba Shopee bikin gede-gedean, 66, 20, 21 misalnya ya, 6.6 misalnya. Nah, wah banyak diskon tuh, saya pindah aja kan ke Shopee. Ya, terus tiba-tiba Tokopedia buka diskon lagi, saya pindah ke Tokopedia, dan sebagainya. Ya, perubahan tuh akan terus terjadi. Ya, sehingga perilaku tuh akan semakin kompleks. Jadi ini juga harus kita pahami ya. Bagaimana peranan kita di dalam media sosial, contohnya, itu juga memegang peranan yang luar biasa. Ya, ini contoh ya. Bagaimana sekarang untuk mengurangi resiko, ya teman-teman ketika beli sesuatu Tokopedia, saya takut barang ini nyampe apa enggak ya? Apa yang harus saya perhatikan misalnya? Nah, di bintangnya 4,7, dia terjual 2.000 produk, dia official store. Wah, ini pasti terpercaya nih. Ya, sehingga saya yakin
saya yakin produk ini pasti akan nyampe ke rumah saya. Ya, dia tidak mungkin bohong misalnya. Nah, itu satu contoh untuk kita bagaimana Tokopedia menyediakan ketakutan-ketakutan yang mungkin bisa dialami oleh konsumennya. Dia menerapkan sebuah sistem seperti ini. Ini salah satu hal untuk manajemen resiko, termasuk memberikan diamond misalnya kepada akunnya misalnya. Ya, ini Tokopedia ya, mungkin Shopee juga punya model lain. Bukalapak juga punya model lain dan sebagainya. Nah, kemudian postingan di dalam media sosial, ya itu juga salah satu hal yang digunakan oleh bisnis untuk untuk memberikan image kepada konsumennya supaya terhindar dari resiko-resiko yang terjadi. Perubahan dilakukan oleh Traveloka luar biasa. Mungkin saya sempat cerita bagaimana dia namanya juga travel, dengan adanya COVID, dia sekarang sudah fokus kepada COVID misalnya, ya. Karena dia melihat segala macam perubahan yang ada, ya. Sehingga ini menjadi dasar bagi dia untuk bisa meminimalisasi resiko-resiko yang terjadi. Ya, jadi salah satu hal yang harus kita pahami teman-teman untuk melihat resiko yang terjadi adalah kita harus bisa melihat perubahan besar yang terjadi di luar sana. Ya, sehingga kita bisa tahu, sehingga kita bisa mengantisipasi resiko-resiko apa yang akan terjadi. Itulah konsep sederhana dari manajemen resiko. Ya. Kemudian bagaimana supaya kita tetap berinovasi, supaya kita juga tetap bisa mengambil sebuah keputusan yang sesuai. Ya, disinilah peranan dari performan di dalam mengintegrasikan performanya perusahaan itu. Ya, jadi dengan adanya inovasi itu membuat sebuah perusahaan itu terlalu berkembang dan itu salah satu cara juga untuk meminimalisasi resiko-resiko yang terjadi. Itu apa? Inovasi. Nah, itu perannya di situ. Ya, jadi ini mungkin saya tidak akan bahas banyak kalau yang inovasi, karena itu sudah sempat kita bahas dalam 2 semester yang lalu di mata kuliah entrepreneurship. Jadi inovasi menjadi salah satu bagian di dalam manajemen risiko untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi. Ya. Nah, kenapa di dalam introduction ini saya memperlihatkan kepada teman-teman tentang VUCA itu sendiri? Karena VUCA itu adalah memperlihatkan perubahan yang terjadi, ya. Itu adalah sebuah metode, sebuah konsep yang memperlihatkan bahwa dunia itu mengalami perubahan begitu besarnya. Ya. Dan tentu saja ketika kita bicara manajemen resiko, kita tidak akan lepas dari perubahan tersebut. Ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa ketika kita berada di atas, dalam hal ini perusahaan kita berada di top of the world, lagi ada di puncak-puncaknya ada ya, yang bisa membuat jatuh adalah ketika kita menghindar atau kita tidak mampu mengidentifikasi resiko itu sendiri. Jadi peranan resiko di sini sangat besar. Ya, makanya kita harus punya pemikiran yang luas, punya pemikiran yang besar untuk bisa mengidentifikasi resiko-resiko yang terjadi. Supaya ketika andai kata resiko itu datang, kita sudah siap menghadapinya. Atau bahkan kita mampu mengantisipasi resiko yang terjadi sehingga kita terhindar dari resiko tersebut. Itulah konsep daripada manajemen resiko. Ya. Dan disinilah kita memerlukan sebuah analisis probabilitas. Kalau teman-teman pernah baca statistik, ya probabilitas ini kemungkinannya berapa yang terjadi ya. Ya, terus apa yang kita kurangi dalam resiko tersebut supaya hidup perusahaan kita semakin panjang. Itu intinya. Ya, kita tahu banyak banget perusahaan tuh yang tutup, yang bankrupt, yang bangkrut segala macam karena dia tidak bisa lepas atau tidak mampu mengantisipasi resiko tersebut. Itu intinya daripada manajemen resiko. Ya. Jadi dalam bidang apapun, dalam konteks luas, itu sangat penting. Nah, khusus di sini,
mungkin nanti kita akan lebih fokus sedikit kepada bidang kita, yaitu bidang IT. Ya, walaupun sebetulnya kalau kita bicara resiko secara umum, IT itu menjadi satu komponen terbesar di dalam kita mengidentifikasi resiko itu sendiri. Ya. Kemudian ketika kita mencoba mencapai tujuan, ya tentu akan selalu ada rencana-rencana yang tidak sesuai. Ya, pasti banyak hambatan. Ya, ketika disampaikan, wah 6 bulan saya akan mengerjakan skripsi, ternyata ada hambatan di tengah jalan. Ternyata ada masalah yang kita hadapi. Ternyata ada plan yang tidak sesuai. Ya, ada persoalan-persoalan lingkungan eksternal yang tidak kita duga sebelumnya. Sehingga tahapan ataupun langkah kita itu akan terhenti, dan bagaimana kita mencari solusi untuk keluar dari resiko tersebut. Nah, itu inti dari manajemen resiko itu sendiri. Dan kita harus berpikiran gini, teman-teman. Ketika teman-teman punya perencanaan, rencana apapun, baik secara pribadi maupun bisnis maupun di dalam perusahaan, kita jangan pernah beranggapan ekspektasi kita terlalu tinggi. Ya, boleh kita memiliki ekspektasi terlalu tinggi, tapi kita harus menyiapkan skenario ketika hal tersebut terjadi. Ketika negatif result yang terjadi, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus memikirkan, oh ini tertinggi seperti ini, yang rendah seperti ini. Ya, bagaimana kita bisa meminimalisasi bahwa risiko yang terendah itu tidak akan terjadi misalnya. Ya, kita kurangi. Ya, jadi itu yang paling penting di sini. Nah, jadi memahami konteks, memahami situasi itu menjadi satu cara bagi kita untuk bisa meminimalisasi risiko yang terjadi. Untuk kita sebagai satu cara untuk mengantisipasi risiko yang terjadi. Itulah sebetulnya konsep manajemen risiko itu sendiri, teman-teman. Jadi di dalam pertemuan pertama ini, di dalam pengenalan ini, saya ingin memperlihatkan pada teman-teman, ya, risiko tuh kaitannya begitu banyak. Ya. Namun satu hal yang pasti, bagaimana kita mampu mengidentifikasi resiko ataupun mengantisipasi resiko, kita juga harus memiliki pemahaman yang luas. Kita juga harus memiliki pengetahuan dari dunia luar yang luas. Kita harus paham segala perubahan yang terjadi. Tidak hanya terkait dengan perusahaan kita saja, tapi kita harus paham secara luas itu seperti apa. Ya, jadi di sini satu hal untuk bisa mendapatkan seperti itu, ya kita harus open mind. Kita harus berpikiran terbuka, ya. Kita harus bisa melihat semua dari sudut pandang apapun. Seperti yang saya sampaikan di mata kuliah entrepreneurship, kita harus open minded, ya. Growth mindset misalnya, nah itu kita pahami. Dan kita harus bisa melihat dari sudut pandang apapun. Ya. Dan mungkin ada sebuah ketika kita bicara teknologi, ada namanya unintended consequences. Saya lupa apakah pernah saya berikan belum di kelas. Ya, apapun yang kita lakukan itu akan ada dua sisi, positif dan juga negatif. Sama seperti kita melihat sebuah resiko. Resiko itu ada positif dan negatif, dan apapun itu bentuknya, kita harus bisa melihat kedua sisi tersebut. Nah, itu kalau kita pahami di sini, teman-teman. Jadi itulah gambaran, teman-teman, mengenai materi hari ini. Jadi memang materi hari ini lebih ke introduction, pengenalan. Saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman semua, ya. Kenapa sih kita harus mempelajari manajemen risiko, dan apa hal mendasar yang harus kita lakukan, ya, supaya kita bisa supaya kita bisa mampu mengidentifikasi ataupun menjustifikasi ataupun mengantisipasi risiko-risiko yang terjadi. Salah satunya adalah dengan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, itu harapannya sih, teman-teman. Jadi ini sebagai pengenalan, nanti
resiko seperti apa secara teknis itu akan kita diskusikan di dalam beberapa materi berikutnya. Ya, di sini lebih kepada pengenalan sehingga teman-teman punya bayangan bahwa resiko itu penting ya, mengidentifikasi resiko itu penting, mengantisipasi resiko itu penting, ya, memanage resiko yang terjadi itu juga penting. Ya, itu menjadi satu alasan hari ini di pengenalan supaya teman-teman bisa paham apa yang harus teman-teman lakukan. Ya, dan di Soto Pendek kita akan ketemu 2 kali ya, setiap Senin dan Rebo ya. Jadi karena ini masih pertemuan pertama, kita nggak ada tugas apapun dulu ya. Nanti tentang SAP silabusnya akan saya sampaikan di minggu depan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau apapun silakan didiskusikan, silakan disampaikan, bisa kontak saya langsung seperti biasa ya. Dan kemudian untuk absen karena ini mahasiswanya nggak banyak, tadi saya sudah screenshot, tadi teman-teman tidak usah mengisi absen Google Form ya. Jadi ini lebih gampang karena mahasiswanya kalau di total sih di absen cuma ada 11, jadi lebih gampang untuk ngecek masuk apa enggaknya. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari saya untuk mengawali perkuliahan kita di semester pendek ini ya. Mungkin kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu di hari Rabu di jam yang sama. Mungkin itu aja dari saya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam. Malam Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya.